Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah kali ini. Saya percaya Jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita selalu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita tidak berada di tempat yang lain, tapi kita berada di rumah Tuhan. Kita rindu menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Amin. Mari saudara yang bersuka cita ada di rumah Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, dengan iman kami percaya sungguh baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh amin Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Mari dengan iman katakan bagi Yesus. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Amin, amin Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Dengan iman kami mau katakan bagi-Mu Yesus. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari jemaat nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Berada, jemaat Tuhan nyanyikan. Oh kami rindu selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin Yesus.
Dengan iman kami percaya ada mujizat dan anugerah-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu, dengan iman kami serukan setiap langkahku. Oh, kami percaya ada di mata-Mu Tuhan. Aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku di dalam setiap langkahku, ada di mata-Mu. Engkau yang mengatur setiap langkah hidup kami Tuhan. Anugerah tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman. Katakan bagi Yesus, haleluya. Setiap langkahku, kami percaya ada di mata-Mu Tuhan. Berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sepenuhnya di dalam setiap langkahku, setiap langkah hidup kami ada di mata-Mu Tuhan. Aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Dengan iman kami mau serukan bagi-Mu Tuhan. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kasih kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Sungguh kami hanya mau menaruh harap dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau saja Yesus. Saat ini kami rindu mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bersuka cita ada di rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini.
Seberapa banyak kita di tempat ini yang bersuka cita, sekali lagi saudara. Lambaikan tanganmu, Oh, kita mau kasih haleluya, tepuk Tuhan tangan yang Yesus. lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan, sebab Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Yes, amin. Haleluya. Yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semua katakan, ku tak akan berhenti. Amin. Kami meninggikan Engkau Tuhan, namamu selalu. menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Boleh sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku, semua katakan. Ku naikkan syukurku, oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Semua dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk pembangunan gereja, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan pagi Amin, hari ini amin, Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau di Ya, tempat ini Yesus Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, hatimu boleh disenangkan. Amin, amin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Ya, Kau Yesus. melihat setiap isi hati kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Oh, Tuhan di tempat haleluya, ini. Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Amin. Kau amin, berkati Yesus. semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami memberi dengan ketulusan hati kami Ya, Tuhan. Yesus Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Keluarga mereka semuanya Tuhan berkati. Amin, Terima amin, kasih Bapak, Yesus, terima amin. kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh berikan persembahan. Kita dengarkan Sunday Update minggu ini. Hai jemaat Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update 30 Oktober 2020.
Jemaat Tuhan, tak terasa kita telah berada di minggu terakhir bulan Oktober. Nah, informasi ibadah raya minggu depan, 6 November 2022, akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setelah ibadah raya kedua, akan dilaksanakan baptisan air. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dibaptis, dapat menghubungi nomor berikut ini. Informasi minggu depan akan diadakan ibadah Yutins hari Selasa 2 November 2022 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Jangan lupa join ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis jam 10 sampai 11 siang bertempat di menara doa lantai 2. Terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan. Gembala dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah menabur sebidang tanah seluas 495 meter persegi untuk pengembangan gereja. Seluruh hasil penjualan tanah tersebut akan sepenuhnya digunakan untuk kelanjutan pengembangan gereja. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan. Usahakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Sekian Sunday Update minggu ini. Sampai jumpa di Sunday Update minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Mari siapkan hatimu saudara. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami. Amin, amin. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami. Amin, amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita saudara, sama-sama katakan. Bapa Kau mendengar. Ini seruan kami Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk
untuk kebaikanku. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, Bapa kau. Ya Tuhan, Roh-Mu selalu bekerja Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami. Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Mari puji, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Yaralabasi karalabaralabase. Kami meninggikan Engkau. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kami. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiaralabasi karanabaralabase. Tiaralabasi karalaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan.
Karala barala barala base. Karala basi karala marala barala barala base. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, mengalir. Ya Tuhan, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jalannya pemberitaan firman Tuhan. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian supaya pemberitaan firman Tuhan ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Ya Yesus. Tuhan baik bagi kami. Amin Yesus. Amin. Kami bisa datang beribadah, itu anugerah bagi kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami semua terbatas. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan sangat terbatas. Yesus. Kami semua jemaat Tuhan juga, kami semua terbatas dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa yang mudah kami mengerti. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, kami mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kekristenan kami terus menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Saudara, mungkin sebagian besar kita, apalagi kalau yang mungkin dulu bergereja di gereja Protestan,
itu pasti sangat mengetahui lagu di Kidung Jemaat yang berjudul Tercurah Darah Tuhanku. Lagu itu lagu yang sangat bagus, sangat baik, sangat memberkati jutaan orang sampai hari ini, masih terus dinyanyikan di gereja-gereja untuk mengingatkan kita bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus kita manusia yang berdosa. Nah saudara, mungkin lagu itu sering kita dengar atau sering kita nyanyikan, tapi tahukah saudara bahwa pencipta lagu itu, pencipta lagu Tercurah Darah Tuhanku, Kidung Jemaat nomor 35 itu adalah orang yang seumur hidup mengalami gangguan mental, dia depresi, dia mengalami gangguan dalam mentalnya, dia mungkin orang yang seperti terkena penyakit bipolar seperti itu. Dan dia sangat menderita dengan penyakit itu, beberapa kali dia hampir bunuh diri. Tapi entah bagaimana, tentu itu dengan pertolongan Tuhan, selalu saja usahanya untuk bunuh diri gagal. Dan pada akhirnya dia dimasukkan ke salah satu tempat seperti rumah sakit jiwa untuk memulihkan keadaannya. Dan di tempat itulah, di tempat yang seperti rumah sakit jiwa itu, disitulah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang melayani dia dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di rumah sakit itu. Nah, saudara mungkin berpikir bahwa ceritanya saya akan bilang bahwa ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia dipulihkan, hidupnya diubahkan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tapi sayangnya tidak begitu saudara. Sekalipun dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terima Yesus ketika dia ada di satu tempat yang seperti rumah sakit jiwa. Tapi keadaan dia tidak dipulihkan. William Cooper ini tidak dipulihkan oleh Tuhan. Bukan tidak dipulihkan, maksudnya secara penyakitnya itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dia tetap menderita penyakit itu sampai dia mati. Tapi kita bisa melihat dalam keadaan seperti itu dia bisa menciptakan sebuah lagu. Tuhan pakai dia untuk menciptakan sebuah lagu yang memberkati kita sampai hari ini. Dia bertemu dengan John Newton yang menciptakan lagu Amazing Grace, dan mereka sama-sama membuat begitu banyak lagu-lagu rohani yang mungkin kita bisa dengar sekarang di dalam Kidung Jemaat. Saudara, ada banyak kisah-kisah seperti ini yang mungkin bisa kita dengar bahwa ada orang yang terlihat dia tidak ditolong oleh Tuhan dalam penyakit yang dia alami. Tapi sesungguhnya Tuhan tetap pakai dia. Maka kita bisa belajar dari kisah-kisah seperti ini bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini yang berlalu begitu saja tanpa makna. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup ini yang berlalu tanpa makna. Selalu saja ada hal yang Tuhan maksudkan dalam setiap hal yang kita hadapi. Mungkin ada duka cita di sana, mungkin ada masalah pergumulan yang kita hadapi. Mungkin itu menyakitkan bagi daging kita. Atau juga mungkin itu sebuah hal yang membawa sukacita bagi kita. Mari kita percaya bersama-sama bahwa tidak ada yang terlewatkan begitu saja tanpa makna. Semua ada maksud dan tujuannya. Tuhan menciptakan kita juga dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka kita harus mengerti bahwa hidup ini bukan cerita kita. Hidup ini adalah cerita Tuhan yang mau melibatkan kita di dalamnya. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Ada beberapa perikop dalam bagian ini, saya akan bacakan terus. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah sampai di sini, saudara, Elia itu seorang nabi, dia pergi kepada Ahab. Ahab itu raja Israel waktu itu. Dan dia katakan, dia bernubuat kepada Ahab, tidak akan ada hujan di tahun-tahun ini, kecuali kalau Elia katakan, kecuali kalau Elia berdoa kepada Tuhan, hujan itu akan turun. Nah kenapa Elia bernubuat begitu? Kalau kita lihat di sebelumnya di pasal 16, di pasal 16 ayat 29, pasal 16 ayat 29 dikatakan begini, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Perhatikan baik-baik ayat 30.
Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, saudara, ketika Elia melayani sebagai nabi, itu yang jadi raja Israel adalah Raja Ahab. Dan kita sudah baca tadi, Ahab itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia juga mengambil istrinya yang bernama Isabel dan mereka bersama-sama menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Lalu apa yang kita baca di pasal 17 ini, Elia kemudian bernubuat kepada Ahab tentang hukuman Tuhan bahwa tidak akan ada hujan di sana. Nah, kenapa hukuman itu tidak ada hujan? Karena Baal itu dipercaya oleh orang Israel adalah dewa kesuburan yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, pokoknya dia dewa kesuburan. Sehingga Tuhan mau mengatakan kepada Israel, kalau Tuhan itu lebih berkuasa daripada semua dewa-dewa Baal, dewa Asyera itu. Dan mereka tidak berkuasa sama sekali. Kalau Tuhan yang menutup hujan, maka dewa-dewa itu tidak punya kemampuan apa-apa. Itulah pesan di dalam bagian ini. Kita baca selanjutnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi tadi Gagak dan sungai Kerit, sekarang Tuhan pakai janda Sarfat untuk memberi makan Elia. Ayat 10, sesudah ia bersiap lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara, ketika mendalami bagian ini maka kita akan belajar realitas dalam kehidupan ini. Bahwa ada fakta-fakta yang harus kita terima. Ada fakta-fakta yang harus kita mengerti dalam realitas kehidupan yang kita jalani ini. Berdasarkan Elia ini kita akan belajar 2 hal. Apa fakta yang harus kita terima dalam realitas yang Tuhan tetapkan di dalam dunia ini. Yang pertama saudara, rancangan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita ini itu tidak pernah diberitahukan secara utuh dan lengkap oleh Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini tidak pernah diberitahukan secara utuh dan lengkap kepada kita. Tidak ada orang yang lahir, kemudian waktu dia lahir ada juga buku yang menyusul seorang bayi yang baru lahir. Dan dalam buku itu ada tulisan bagaimana dia lahir, bagaimana dia bekerja, sampai dia mati. Tidak ada buku seperti itu. Semuanya menjadi misteri Allah. Elia juga mengalami hal yang seperti itu saudara. Dia disuruh bernubuat tentang hujan yang tidak akan turun sebagai hukuman Tuhan bagi Israel. Tapi setelah dia disuruh bernubuat, dia disuruh bersembunyi seperti yang sudah kita baca tadi. Ini bagian-bagian yang tidak dipahami oleh Elia.
Sampai kapan dia bersembunyi di tepi sungai Kerit itu, dia juga tidak tahu sampai kapan. Tidak diberitahukan kepada Tuhan. Lalu bagaimana, kenapa dia disuruh bersembunyi? Dia juga tidak tahu. Kan seharusnya kalau dia bisa bernubuat hujan tidak turun, itu merupakan sebuah hal yang besar. Harusnya kan Tuhan bisa melindungi dia dengan cara yang lain, tapi dia disuruh bersembunyi, saudara. Lalu setelah itu, ketika sungai itu kering, sungai itu mulai kering, dan Elia disuruh lagi pergi kepada janda di Sarfat, seorang janda yang hampir mati kelaparan karena memang tidak ada hujan di negeri itu dan mungkin juga di negeri-negeri yang sekitar Israel. Dia juga tidak tahu seberapa lama dia di sana, apa yang dia mau lakukan di sana, dia tidak tahu. Dan itu terjadi terus di dalam pelayanan-pelayanan Elia selanjutnya. Saudara, mari kita belajar bahwa memang Tuhan tidak beritahukan kepada Elia apa yang mau diperintahkan. Dan begitu pun kita, fase demi fase yang kita lewati dalam hidup ini, kita memang tidak mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan mau dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi mari kita belajar bahwa bukan hanya kita, bahkan tokoh-tokoh Alkitab sehebat Elia pun itu mengalami hal yang sama. Bukan cuma Elia, Nabi Habakuk dan orang-orang hebat di dalam bagian Alkitab yang lain. Kita melihat bahwa mereka kadang-kadang tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam tugas mereka. Apa yang Tuhan maksudkan di dalam hal yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka tidak tahu sama sekali. Begitupun dengan kita. Kita belajar bersama-sama bahwa orang-orang hebat itu pun tidak mengerti. Tidak ada bedanya dengan kita. Tapi apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memang tidak beritahukan kepada kita secara utuh, secara lengkap apa yang Dia mau dalam hidup kita. Mungkin hari ini banyak hal yang tidak kita mengerti mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa tujuan Tuhan Dia tidak memberitahukan kepada kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Keberadaan Elia di tepi sungai Kerit itu bisa membuat Elia nyaman. Dan dia merasa bahwa pertolongan Tuhan itu akan menjadi biasa. Walaupun Elia seorang nabi yang hebat, nabi besar, tapi dia manusia biasa yang tetap bisa jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan. Saudara, Elia bisa menjadi nyaman di sana, di tepi sungai Kerit. Dia melihat orang Israel kekurangan makanan, haus, mereka gagal panen karena tidak ada hujan. Tapi dia bisa minum sepuasnya di sungai Kerit. Setiap pagi dan petang ada burung gagak yang beri makan kepada Elia. Keadaan ini bisa membuat Elia nyaman sehingga dia bisa melupakan Tuhan yang memberikan berkat itu. Saudara, kelemahan kita ini sebagai manusia, sesuatu yang sifatnya mujizat pun, kalau sudah berulang-ulang terjadi dan sudah biasa terjadi, kita akan merasa itu hal yang biasa saja. Saya beri contoh. Kita kadang-kadang heboh kalau ada orang yang bangkit dari kematian. Kita tidak heboh kalau ada orang yang lahir. Kenapa? Karena kelahiran itu setiap hari terjadi. Setiap hari kita bisa lihat ada kelahiran yang terjadi. Tetapi orang bangkit dari kematian itu jarang kita lihat. Sehingga kalau ada orang bangkit dari kematian, kita satu dunia mungkin heboh. Tapi mari kita pikirkan bersama-sama. Mana yang lebih besar, mujizat kelahiran atau mujizat kebangkitan dari kematian? Mana yang lebih besar, dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada, hanya nafasnya dikembalikan oleh Tuhan? Yang lebih besar adalah kelahiran sebenarnya. Dua-duanya mujizat. Tapi seharusnya yang lebih mengherankan kita sebenarnya kan kelahiran. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi kita heboh kalau ada orang bangkit dari kematian. Padahal dia tadi mati, dia kehilangan nafasnya. Lalu sekarang nafasnya dikembalikan oleh Tuhan. Itu kan secara logika lebih gampang. Tapi kenapa kita heboh kalau ada orang bangkit dari kematian? Karena itu jarang terjadi. Sementara kelahiran kita bisa lihat setiap hari terjadi. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Begitu juga dengan Elia. Burung gagak beri makan dia pagi dan petang itu sesuatu yang sangat ajaib. Tapi kalau itu sudah biasa terjadi, maka Elia akan nyaman dengan itu. Maka kalau Tuhan izinkan sungai Kerit itu menjadi kering, disitulah Tuhan mengajarkan Elia, ada tugas besar yang Elia harus kerjakan, tapi Tuhan mempersiapkan Elia secara rohani. Supaya dia belajar untuk tidak menggantungkan dirinya kepada sungai Kerit itu. Sungai Kerit itu pada akhirnya mengering juga, saudara. Dan secara manusia mungkin Elia berpikir, jangan-jangan Tuhan mau suruh saya ini berdoa. Supaya ada hujan dan sungai ini kembali ada air. Tapi bukan itu yang Tuhan mau.
supaya Elia belajar bahwa ketika sungai Kerit itu kering, bukan pertolongan Tuhan yang berhenti. Ketika sungai Kerit itu mengering, bukan pertolongan Tuhan yang berhenti. Tuhan bisa punya banyak cara, dia bisa pakai janda Sarfat untuk memberi makan kepada Elia. Saudara, hari ini kita mungkin melihat sungai Kerit dalam hidup kita itu mulai mengering. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi marilah kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sungai Kerit dalam hidup kita itu kering, supaya kita jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengerti bahwa Tuhan punya banyak cara. Kadang-kadang kita ini jadi orang yang suka bergantung kepada cara Tuhan memberkati. Kepada alat dan kepada cara Tuhan memberkati. Karena usaha kita bagus, lalu kita menggantungkan diri kepada usaha itu. Kita lupa siapa yang membuat usaha itu berjalan. Kita kadang-kadang bergantung kepada sarana yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Kita lupa siapa yang memberikan berkat itu. Kita suka bergantung kepada berkat, berharap kepada berkat. Kita lupa berharap kepada sang pemberi berkat itu, saudara. Tapi lewat kisah ini mari kita belajar. Mengapa Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan Elia? Padahal kita tahu bersama burung gagak itu burung pemakan daging. Bagian ini juga mengajar kita bahwa Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menolong kita. Bahkan hal yang tidak masuk di akal kita sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Dia pakai burung gagak, burung yang sebenarnya pemakan daging. Tapi bagaimana burung yang pemakan daging itu bisa bawa daging supaya manusia makan, itu menjadi hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi, supaya kita bisa belajar Tuhan punya banyak cara, sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita. Mungkin itu secara natural, tapi bisa juga itu secara supranatural. Atau dua-duanya, terlihat natural pertolongan Tuhan, tetapi di belakangnya ada hal yang supranatural. Saudara, belasan tahun yang lalu, saya pernah ada dalam masa sangat sulit secara keuangan. Ada yang saya butuhkan dan mungkin Tuhan izinkan saya mengalami itu. Beberapa pekerjaan yang biasa saya kerjakan itu tidak ada lagi. Sehingga saya memang sulit sekali waktu itu. Umur masih 20-an. Dalam keadaan yang sulit itu, saya sudah coba berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari masalah ini. Tapi saya tidak dapat jalan keluar. Sampai saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan permalukan saya. Saya sudah berusaha untuk cari jalan keluar. Saya tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan keuangan ini. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya ingat saya berdoa begitu. Sampai tiba-tiba ada telepon masuk. Saya disuruh pergi ke suatu tempat dan saya diberikan pekerjaan. Lalu saya kerjakan itu dan masalah itu beres. Sampai di sini saudara, sampai di sini itu terlihat hal yang biasa saja, natural saja. Saya memang lagi membutuhkan tambahan pekerjaan, lalu tiba-tiba ada pekerjaan dan dari pekerjaan itu saya dapat uang. Tapi saya percaya ada hal yang supranatural bagaimana cara Tuhan menolong saya. Tahukah saudara, cerita di balik cerita itu adalah waktu itu saya sementara kuliah. Dan kuliah teologi itu biasanya memang ada mata kuliah teori musik. Tentu mata kuliah itu dipadatkan dalam 1 minggu. Maka tentu orang-orang awam yang bukan orang musik itu menjadi kesulitan mengikuti mata kuliah itu. Saya tidak, kenapa? Karena saya memang setiap hari mengajar musik. Teori dasar musik itu bagian yang saya ajarkan tiap hari, maka itu menjadi hal yang sangat mudah bagi saya. Jadi waktu dosen ajarkan ya saya bisa, itu kan ada hitung-hitungan seperti matematika di dalam teori musik itu. Saya bisa mengerjakan dengan baik semua, ketika mid semester saya bisa kerjakan dengan baik. Mungkin karena teman-teman lihat saya bisa kerjakan dengan baik, mereka tanya-tanya dan saya bantu. Waktu ujian, dosen kasih soal lalu dia tinggalkan. Saya kasih tahu semua jawabannya, nakal ya. Tapi saya bantu semua teman-teman supaya mereka juga bisa sama-sama mengisi soal-soal itu dengan baik. Nah, ternyata saudara, orang yang telepon tadi saya itu yang berikan pekerjaan itu adalah salah satu teman kuliah saya. Dan itu menurut saya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ternyata mereka memang sedang cari guru les untuk musik. Ada beberapa orang yang butuh guru les bermain musik. Saudara, mungkin hal itu ketika saya datang mengajar itu terlihat hal yang natural, mereka juga tidak tahu. Tapi bagi saya ada hal yang supranatural yang terjadi di belakang itu. Kenapa?
Kenapa di dalam kesulitan itu bisa bertepatan dengan mata kuliah teori musik itu? Dan kenapa bisa bertepatan dengan ada orang yang memang sedang cari guru les musik? Dan dengan pekerjaan itu, semua kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan yang memang saya butuhkan sekali, itu bisa terpenuhi semua. Dan dari situ saya belajar bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara. Tuhan itu tidak butuh ide dan masukan kita. Dia tidak butuh itu. Dia tidak butuh sumbangan pemikiran kita. Oh Tuhan harusnya begini. Tuhan kan saya butuhnya begini. Coba kalau Tuhan begini kan harusnya bisa jadi begini, masalahnya semua beres. Tuhan tidak butuh masukan kita. Tuhan tidak butuh sumbangan dari ide dan masukan kita. Tuhan tidak butuh itu karena dia punya banyak cara untuk menolong kita. Sebagaimana Elia yang Tuhan tolong dengan burung gagak, maka Tuhan juga bisa menolong saya dan saudara. Saudara, memang dalam fase demi fase yang kita lewati ini, ada banyak hal yang mungkin bagi kita aneh-aneh, menakutkan, menyakitkan mungkin bagi daging kita. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan Elia, seorang nabi yang besar pun, dia juga mengalami itu. Ketika dia selesai dari sungai Kerit, dia selesai dari janda di Sarfat. Elia ini diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah atraksi yang besar. Di mana kalau kita baca kisah selanjutnya, Elia ini disuruh untuk melenyapkan nabi-nabi Baal yang ratusan orang itu. Jadi Elia katakan kepada Raja Ahab, suruh nabi-nabi Baal itu datang. Lalu kita buat korban bakaran sama-sama. Mana yang korban bakaran itu habis dimakan api, tapi tidak boleh pakai api. Jadi hanya ditaruh begitu dan kita sama-sama berdoa. Begitu Elia bilang kepada Ahab. Korban bakaran itu ditaruh bersebelahan, lalu jangan ditaruh api. Lalu kita sama-sama berdoa. Mana yang dimakan oleh api, berarti itu Allahnya yang benar. Nabi-nabi Baal ini yang ratusan orang itu berdoa dan korban mereka tidak dimakan api. Elia berdoa dan korbannya habis dilahap oleh api. Saat itu orang Israel langsung menyembah Tuhan. Mereka percaya bahwa Yahweh lah Allah yang benar. Tapi apa yang terjadi? Ketika istrinya Ahab itu, Isabel itu mendengar bahwa Elia sudah melenyapkan nabi-nabi itu. Karena setelah kejadian itu, dia sembelih semua nabi-nabi yang ratusan orang itu. Tapi ketika Isabel dengar itu, dia bilang dia mau bunuh Elia. Dan Elia ketakutan setengah mati. Saudara, Elia ini menjadi wakil Tuhan yang tidak goyah. Tetapi di sisi lain, dia wakil manusia seperti kita yang mudah goyah. Ada kejadian atraksi besar kuasa Tuhan yang baru saja dia selesaikan. Tapi ketika dia diancam mau dibunuh, dia juga ketakutan, saudara. Kalau hari ini kita juga merasa takut dengan masalah yang terjadi, bukan karena kita kurang iman, itulah kita manusia. Mungkin memang kita merasa takut, mungkin kita merasa marah, mungkin kita ada dalam kebingungan saat masalah pergumulan terjadi. Elia juga mengalami itu. Tapi lewat kisah ini mari kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Ada ketakutan, memang ada. Ada masalah yang terjadi, memang ada. Elia baru saja melakukan atraksi yang besar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Tapi ketika dia diancam mau dibunuh, dia ketakutan juga, saudara. Mungkin kita sedang ketakutan, mungkin kita sedang terpuruk, tapi mari kita percaya bahwa Allah punya berbagai cara untuk menolong kita. Memang tidak semua hal diberitahukan Tuhan kepada kita secara utuh, tidak. Tuhan tidak beritahukan secara lengkap oleh kita apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita belajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja. Menggantungkan diri kepada Tuhan. Bukan menggantungkan diri kepada berkat Tuhan. Tetapi menggantungkan diri kepada sumber berkat Tuhan. Elia di dalam ketidakmengertiannya akan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tetapi fase demi fase yang dia lewati, dia pada akhirnya belajar bahwa Allah itu Allah yang memelihara dia, yang memberikan kekuatan. Itu yang pertama, saudara. Fakta yang harus kita mengerti dalam realitas kehidupan ini, bahwa rancangan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak diberitahukan secara utuh kepada kita. Kita harus terima itu dan kita menggantungkan diri kepada Tuhan saja. Yang kedua, saudara, bagian ini mengajarkan kita bahwa rancangan dan pemeliharaan Allah itu ada dalam dimensi Allah, bukan dimensi manusia. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu ada dalam dimensi Allah, bukan dimensi manusia. Kadang-kadang kita mau, saudara, supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau.
Tapi mari kita mengerti bahwa manusia itu dibatasi dalam dimensi ruang dan waktu. Kita ini dibatasi dengan waktu. Waktu yang nyata bagi kita hanya hari ini. Yang di belakang kita itu sudah tinggal menjadi kenangan, tidak nyata lagi. Apalagi yang di depan kita. Karena kita memang dibatasi dalam dimensi waktu. Kita juga dibatasi dalam dimensi ruang. Makanya kita tidak bisa berpikir sejak kapan Tuhan ada ya. Sejak kapan alam semesta ini ada. Kita cuma bisa bilang keberadaan itu dari minus tak terhingga di belakang sana. Sampai plus tak terhingga di depan sana. Kita juga tidak bisa mengerti sampai seberapa luas alam semesta ini. Bagi kita tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kita yang dibatasi oleh Tuhan dalam dimensi ruang dan waktu. Dan Allah kita bukanlah Allah yang dibatasi dalam dimensi ruang dan waktu. Dia tidak terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Makanya ada banyak cara yang Allah pakai yang kita tidak bisa pahami. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak bisa kita pahami. Karena memang dimensi kita manusia itu terbatas. Kita tidak bisa memasuki dimensi Allah yang sempurna itu yang tidak terbatas. Kalaupun kita bisa mengerti, itu hanya setitik dari yang ada di dalam dimensi Tuhan, saudara. Elia juga diajar supaya dia tidak membatasi Allah. Ada burung gagak yang seharusnya makan daging bisa dipakai oleh Tuhan untuk beri makan Elia. Ada janda yang hampir mati kelaparan juga dipakai untuk memberi makan kepada Elia. Hal-hal yang sebenarnya seperti tidak masuk akal. Elia dipersiapkan untuk melakukan sebuah hal yang besar. Dia memberikan pertunjukan akan kuasa Tuhan yang besar. Tetapi juga dalam satu kisah, ketika ada gempa, ada api, tidak ada Tuhan di sana. Kita bisa baca itu. Tapi tiba-tiba Tuhan ada pada angin sepoi-sepoi saja. Supaya Elia belajar bahwa dia tidak bisa membatasi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan datang dalam hal dengan cara yang spektakuler mungkin. Tetapi juga Tuhan bisa datang, bisa menegur kita dengan cara-cara yang sederhana. Yang mungkin bagi kita biasa saja. Tapi mari kita belajar bahwa dimensi kita ini sangat terbatas. Maka rancangan dan pemeliharaan Tuhan itu ada dalam dimensi Allah, bukan dimensi manusia, saudara. Tuhan bisa menolong kita dengan hal-hal yang mungkin sederhana, yang tidak bisa kita pikirkan. Dia bisa menegur kita dengan cara-cara yang sederhana. Tuhan bisa beri kekuatan kita, pelajaran kepada kita lewat kejadian-kejadian yang sederhana. Saudara, dulu saya jengkel ketika kalau transaksi di ATM itu, setiap kita masukkan kartu, misalnya tadi kita cek saldo. Sekarang kita misalnya mau tarik uang. Waktu kita lakukan transaksi kedua, dia minta PIN lagi. Kita lakukan transaksi yang ketiga, dia minta PIN lagi. Dulu saya jengkel dengan keadaan itu, karena saya rasa lama. Kenapa ini setiap kali transaksi minta PIN? Mau transaksi berikutnya minta PIN lagi. Tapi satu saat, karena saya buru-buru, ATM saya itu ketinggalan. Nanti saya sudah jauh, baru ada yang panggil ATM saya ketinggalan, saya ambil. Tapi tiba-tiba saya teringat begini, selama ini saya jengkel, kalau setiap transaksi ulang itu harus masukkan PIN. Tapi hari ini saya mengerti kenapa bank buat seperti itu. Karena supaya hal-hal seperti itu kalau kejadian misalnya kita ketinggalan ATM, orang tidak bisa pakai itu untuk mencuri uang kita. Karena kalau kita sudah selesai transaksi, walaupun ATM itu tertinggal di situ, kalau dia mau transaksi berikutnya dia harus masukkan PIN. Dan itu sengaja bank buat begitu supaya aman. Dulu saya jengkel karena saya tidak mengerti. Tapi ketika terjadi itu, saya jadi mengerti. Nah saudara, ada banyak kali kejadian dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Kenapa? Karena Tuhan itu jauh lebih tahu daripada kita. Seperti bank tadi, mereka sudah punya pengalaman, saya tidak punya pengalaman apa-apa. Sehingga saya tidak tahu apa maksudnya bank itu buat PIN berkali-kali setiap kali kita transaksi. Bank saja bisa lakukan itu, apalagi Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Maka kita harus mengerti Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam dimensi Tuhan yang tidak terbatas itu. Kalau kita memang tidak paham apa yang sedang Tuhan inginkan dalam hidup kita, begitulah cara kerja Tuhan. Dia memang tidak beritahukan kepada kita semuanya. Dan dia bekerja di dalam dimensinya yang tidak terbatas itu. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Kenapa saudara? Karena bagi kita masa depan itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu ada di sana. Masa yang nyata bagi kita hanyalah saat ini. Kita bisa saling lihat ini. 1 jam ke depan kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa 1 jam ke depan Tuhan ada di sana. Bukan Tuhan akan ada di sana, bukan saudara. Tuhan ada di sana.
1 tahun ke depan dari sekarang Tuhan ada di sana. Bahkan di dunia orang mati sekalipun, Tuhan juga ada di sana. Dan seharusnya kita tidak perlu takut berlebihan dalam hidup ini. Prediksi dari orang-orang pintar, pakar-pakar ekonomi itu tahun 2023 itu dunia ini gelap. Bukan gelap, tidak ada matahari, tapi ekonominya yang gelap. Berbagai prediksi yang menakutkan kita. Mungkin kalau kita sebagai pegawai mungkin tidak terlalu khawatir. Tapi bagi para pengusaha itu hal yang sangat menakutkan. Prediksi resesi tahun 2023 itu. Sekarang saja sudah banyak negara yang mengalami itu. Sudah beberapa negara mengalami resesi. Dikabarkan ada 82 negara yang mengalami kekurangan makan. Lalu kalau benar-benar terjadi resesi di tahun 2023, maka ekonomi itu akan melambat. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu fakta. Saya tahu saudara pasti juga melihat berita itu. Ekonomi akan berjalan lambat. Kalau ekonomi berjalan lambat, maka akan ada banyak pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan, lapangan pekerjaan semakin sulit. Orang akan semakin sulit mencari pekerjaan. Pengangguran semakin bertambah, angka kriminal juga akan bertambah. Banyak hal yang menakutkan kita. Tapi lewat kisah ini mari kita belajar. Kita tidak perlu takut berlebihan. Takut normal itu ya wajar. Supaya kita mengantisipasi semua keadaan. Tidak jadi orang yang boros yang pakai uang seenaknya. Kita ada rasa khawatir itu perlu saudara. Supaya kita bisa mengantisipasi segala hal. Tidak menjadi orang yang sembarangan dalam hidup ini. Kita mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di depan. Itu sesuatu yang baik. Bagaimana kita memanage keuangan kita. Kita mengatur usaha kita, pekerjaan kita dengan baik. Tapi jangan takut berlebihan. Karena Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang ada di masa depan. Sekalipun kita tidak tahu, Tuhan tidak beritahukan kepada kita secara utuh. Apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan itu bekerja di dalam dimensinya yang sangat jauh dari dimensi kita sebagai manusia yang terbatas. Tugas kita hanyalah percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Tapi mari kita percaya, Tuhan yang kita percayai itu sudah ada di sana, saudara. Hidup yang kita jalani ini, itu bukan cerita kita. Saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi di depan bahwa hidup yang kita jalani ini sekali lagi, itu bukan cerita kita. Yang kemudian kita tarik Tuhan untuk terlibat di sana, bukan saudara. Kehidupan ini, dunia ini berjalan, itu adalah cerita Allah. Dan yang luar biasa, Tuhan mau melibatkan kita. Kita yang terbatas ini, tapi Tuhan mau melibatkan kita di dalam ceritanya, di dalam rancangannya. Maka kalau Tuhan mau melibatkan kita yang terbatas ini, tugas kita hanyalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan bersama-sama, biar Tuhan yang menolong kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik bagi kami, Tuhan masih menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan yang kiranya terus memberikan kekuatan kepada kami. Amin, amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sekali lagi dengan iman kita mau katakan bagi Yesus. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata
yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Lagi dengan iman katakan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kasih tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sebagai kami manusia Tuhan, kami tidak tahu jalan-jalan hidup Yesus kami ke depan. Tetapi kami begitu percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin, amin Yesus. Kami selalu percaya karena Engkau sudah menyelamatkan Oh kami Yesus Tuhan. oleh iman kami kepada Tuhan. Maka Engkau bertanggung jawab atas hidup Amin, kami. amin. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami percaya Oh Yesus Tuhan. bahwa di dalamnya ada rancangan Tuhan yang Oh terbaik. amin, haleluya Yesus. Kami percaya jika ada masalah, beban-beban yang berat yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kami bergantung sepenuh kepada Oh Tuhan. amin, haleluya Yesus. Kami menyadari Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Kami penuh dengan kekurangan sebagai manusia. Tetapi kami percaya Allah yang ada di dalam kami adalah Allah yang besar. Firman-Mu sudah menyatakan bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oh amin, haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yes, amin Tuhan. Mungkin satu saat kami jatuh, tetapi kami tidak akan jatuh tergeletak. Oh amin. Karena Tuhan menopang kami. Amin, Tuhan haleluya, tidak Yesus. biarkan kami. Itulah kekuatan kami. Yes, amin. Itulah pengharapan kami di dalam Tuhan. Amin. Bahwa kami selalu percaya bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha kasih. Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Kami Yesus. percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Yes, amin, Tuhan. Setiap hari bahkan setiap saat. Amin. Kalau saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan, ini adalah mujizat Tuhan Yes, amin, yang Tuhan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa menambah sehasta dalam usia umur kami. Jesus. Semua adalah karena anugerah Ya, Tuhan. Yesus, ya. Itulah sebabnya ajar kami untuk selalu bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami selalu bersyukur dengan segala berkat-berkat Tuhan. Oh, Kami Yesus. selalu bersyukur untuk kami bisa menikmati segala anugerah Tuhan. Haleluya, Berkat Yesus. Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami semakin mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu baik Amin, atas amin, kehidupan Yesus setiap orang Ya, yang sungguh percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya seberapa banyak umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi Ya, hari Tuhan ini. Yesus. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Haleluya. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Ya, Semua Tuhan kami Yesus. sudah diberkati oleh Amin, Tuhan. amin, amin. Kami selalu pegang firman Tuhan bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Yes, amin, Itulah amin. sebabnya kami percaya kami selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan juga terus memberikan hikmat, Oh, amin. pengurapan Haleluya, Tuhan bagi Yesus. hamba-Mu. Haleluya. Tuhan berkati di dalam pelayanannya baik di Haleluya, tempat ini Yesus. bahkan dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan jadikan dia berkat Amin, untuk amin. kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, hamba berdoa apapun Tuhan yang dialami oleh
Umat Tuhan pada saat ini kami selalu percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Oh Tuhan, mungkin juga sebentar mereka akan memberikan persembahan, baik persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya Tuhan, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk penyelesaian renovasi bagian depan gereja. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan akan menjadi sia-sia ketika kami memberi dengan sukacita. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tahu keadaan, situasi, kondisi bangsa ini. Tuhan tahu juga situasi dan kondisi dunia saat ini. Tetapi kami selalu percaya bahwa orang yang sungguh bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu sudah menyatakan kami tidak perlu khawatir atas hidup kami. Karena Tuhan tahu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami. Baik presiden kami, pemerintahan di pusat maupun di daerah. Juga khususnya Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Indonesia dalam kasih Tuhan. Indonesia akan mengalami transformasi Tuhan, akan terjadi penuaian besar-besaran Tuhan. Dalam situasi sulit, Roh Kudus akan terus semakin bekerja untuk membawa banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Bapa Tuhan, kami naikkan syukur bagimu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Biarlah mereka menyadari bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan mereka akan menggunakan hidup mereka untuk dapat memuliakan Dia. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Berkati juga rumah-rumah tangga yang mungkin pada minggu ini dan juga hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Oh Yesus. Biarlah kasih Kristus menguasai hidup rumah tangga ini. Dalam nama Dan Yesus. selalu diberkati oleh Tuhan. Yes, amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.